Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Akuat, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Iklim Aini Razade dan rekan-rekan saya yaitu Mutia Syifa, Anas Zaki Wibowo, dan juga Muhammad Kafi Aldifari. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan studi kelayakan bisnis kami, yaitu bisnis Sini Cafe. Dalam pemaparan ini, ada beberapa hal yang akan kami bahas. Yang pertama adalah gambaran umum Sini Cafe, yang kedua adalah aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga ada aspek sumber daya manusia, keempat ada aspek teknis dan teknologi, yang kelima ada aspek lingkungan, dan yang terakhir adalah aspek hukum. Jadi, pada awalnya Sini Cafe ini bermula dari ide kami untuk membuat kafe yang nyaman digunakan sebagai tempat rapat maupun mengerjakan tugas bagi mahasiswa ataupun pekerja. Tak hanya menawarkan tempat yang nyaman, Sini Cafe juga menyediakan pilihan menu yang variatif sehingga pelanggan dapat memilih dengan leluasa sesuai dengan keinginan mereka. Ditambah lagi, harga yang kami tawarkan telah disesuaikan dengan budget mahasiswa, sehingga para mahasiswa tidak lagi kesulitan untuk mencari tempat yang nyaman dengan makanan yang enak dan harga yang terjangkau. Baik, di sini ada aspek pasar yang telah kami analisis. Yang pertama mulai dari bentuk pasar produsen, di mana kami memilih pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini memiliki karakteristik di mana bisnis yang sejenis ada cukup banyak, kemudian persaingannya juga cukup tinggi. Di mana di daerah Jatinangor, bentuk bisnis kafe atau tempat makan itu sudah cukup banyak, sehingga menjadikan persaingan di bisnis sejenis menjadi cukup tinggi. Lalu kemudian ada bentuk pasar selanjutnya, yaitu bentuk pasar konsumen, di mana pelanggan yang membeli produk kami membeli untuk keperluan mereka masing-masing atau untuk keperluan pribadi. Selanjutnya ada ukuran permintaan pasar saat ini, di mana kami mentargetkan wilayah permintaan pasar di daerah Jatinangor. Di daerah Jatinangor ini, menurut data yang kami dapatkan, setidaknya ada 33.000 mahasiswa yang kami jadikan target pemasaran. Kemudian, ditambah lagi dengan masyarakat sekitar Jatinangor, kami anggap ada sekitar 40.000 orang. Dari 40.000 orang itu, kami anggap 50%-nya adalah orang-orang yang memerlukan tempat untuk bekerja, tempat untuk nugas, dan lain sebagainya. Kemudian, dari 50% orang itu, kami kerucutkan lagi menjadi potensial customer sebanyak 20.000 orang, dan kami targetkan lagi sebagai target customer sebanyak 2.000 orang. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Yang pertama, kami menggunakan analisis dari STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Dari segmenting, targeting, positioning ini kami menganalisis 4 aspek, yaitu dari demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Dari demografisnya sendiri, kami menganalisis usia, kemudian ada gender, pendapatan, dan pekerjaan. Untuk usianya sendiri, kami mentargetkan konsumen berusia 12 hingga lebih dari 56 tahun dengan gender laki-laki dan perempuan. Kemudian pendapatannya sendiri ada dari bawah, menengah ke bawah, menengah ke atas, dan atas. Untuk pekerjaannya sendiri mulai dari karyawan swasta, pegawai negeri, pelajar, dan ibu rumah tangga. Geografisnya, kami menargetkan konsumen yang memiliki domisili di sekitar wilayah Jatinangor, Cileunyi, Sumedang. Kemudian untuk psikografisnya, mereka memiliki gaya hidup yang hemat, konsumtif, modern, minimalis, sehat, kekinian, dan praktis. Untuk kegiatan atau hobi yang mereka lakukan adalah nongkrong, mengerjakan tugas, kemudian lapar atau haus, rapat, dan juga pecinta kopi. Untuk perilakunya, ada perilaku pembelian, di mana ada kompleks, mencari variasi, dan juga kebiasaan. Untuk waktu pembeliannya ada yang sehari-hari atau keseharian, kemudian musiman, dan juga jarang. Positioningnya sendiri, Sini Cafe hadir sebagai solusi untuk masyarakat yang membutuhkan tempat yang nyaman dan menyenangkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, yaitu bekerja, rapat, dan lain-lain dengan harga yang terjangkau. Aspek pemasaran kedua yaitu sikap konsumen, di mana konsumen ini memiliki karakteristik sikap, yaitu keinginan untuk membeli makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau
dan juga keinginan untuk berkumpul bersama teman-teman. Aspek pemasaran yang ketiga ada perilaku konsumen yang dibagi menjadi dua, yaitu perilaku kasat mata dan perilaku tak kasat mata. Untuk perilaku kasat mata sendiri, konsumen ini memiliki waktu pembelian antara siang hingga malam hari. Konsumen ini membeli karena teman dan juga bersama teman. Kemudian kami menerapkan sistem wajib order sebelum masuk, sehingga kafe memiliki jaminan bahwa customer tidak hanya menggunakan tempat, tapi mereka juga membeli produk kami. Namun kami juga memberi opsi bagi mereka yang hanya ingin menggunakan tempat saja, mereka bisa dengan membayar sewa tempat. Untuk perilaku tak kasat matanya, yaitu adanya perasaan kepemilikan oleh konsumen, di mana kami akan membuat mereka merasa nyaman dan ingin untuk kembali lagi melakukan repurchasing. Aspek keempat yaitu adanya kepuasan konsumen, yang mana kami menawarkan produk yang variatif dan menyediakan berbagai pilihan, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik dengan harga produk yang bervariasi dan telah disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, serta lokasi strategis yang mudah untuk dijangkau. Aspek kelima yaitu analisis kompetitor, di mana pelaku usaha yang kami jadikan kompetitor di sini adalah Sono Creative Space, di mana mereka menyewakan tempat belajar dan menjual berbagai produk makanan dengan rentang harga 5.000 hingga 30.000, bertempat di Jalan Raya Jatinangor nomor 15A dengan kegiatan promosi melalui Instagram dan billboard. Dan aspek pemasaran yang terakhir ada marketing mix 4P dari Sini Cafe, di mana kami memberikan pelayanan working space, menjual makanan ringan, makanan berat, dan minuman dengan rentang harga produk mulai dari 6.000 hingga 24.000, rentang harga layanan working space antara 20.000 hingga 500.000. Bertempat di Jatinangor dengan promosi melalui Instagram, Twitter, TikTok, dan pamflet yang disebarkan kepada mahasiswa dan masyarakat sekitar. Baik, selanjutnya masuk ke aspek sumber daya manusia. Jadi untuk di SDM yang dibutuhkan di Sini Cafe sendiri terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah GM atau General Manager, lalu yang kedua ada chef, yang ketiga ada barista, lalu yang keempat adalah resepsionis dan juga kasir yang memang di-compile menjadi satu, dan yang terakhir adalah waiter. Lalu selanjutnya masuk ke job description dari 5 bagian kerja ini memang memiliki tugas yang berbeda-beda. Yang pertama ada GM, yaitu mengawasi operasional kafe. Lalu yang kedua bertanggung jawab segala hal yang berhubungan dengan karyawan, memantau ketersediaan bahan baku kafe, dan juga melakukan kontak langsung dengan supplier ketika memang dibutuhkan untuk melakukan transaksi dengan terkait bahan baku. Untuk chef sendiri membuat makanan sesuai dengan standarisasi rasa yang memang sudah ditentukan dari awal oleh kafe, lalu memastikan bahan baku yang datang dari supplier yang memang juga harus sesuai dengan standarisasi kafe, dan yang terakhir adalah bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan dapur. Selanjutnya yang ketiga ada barista, yaitu mengolah biji kopi menjadi minuman kopi, dan ini memang tugasnya hanya satu, agar fokus di situ saja. Lalu yang keempat adalah resepsionis dan juga kasir, yaitu menyambut tamu yang masuk dan mengarahkannya ke tempat duduk yang sesuai. Lalu yang kedua menerima komunikasi daring yang masuk dari pelanggan tentunya, dan yang terakhir bertanggung jawab atas transaksi dan dengan pelanggan. Lalu selanjutnya yang kelima ada waiter, yaitu mencatat dan mengantarkan pesanan, menerima keluhan terkait produk yang berasal dari pelanggan, dan yang terakhir memberikan sambutan yang baik kepada pelanggan ketika memesan makanan. Selanjutnya masuk ke job specification. Jadi untuk GM sendiri pendidikan minimalnya S1 program studi manajemen dan bisnis, atau bisa juga fakultas ilmu komunikasi. Untuk sertifikasinya dibutuhkan Certified General Accountant. Lalu pengalaman kerjanya minimal memiliki 1 tahun pengalaman sebagai manajer. Untuk chef sendiri pendidikan minimalnya SMK Tata Boga atau Culinary, atau juga bisa SMA biasa. Untuk sertifikasinya tidak diperlukan, dan pengalaman kerjanya minimal 6 bulan pengalaman sebagai chef. Untuk barista sendiri pendidikan minimalnya SMA, sertifikasinya tidak diperlukan, pengalaman kerjanya minimal mengikuti 1 bulan masa training. Dan yang terakhir ada persyaratan lainnya. Untuk barista dibutuhkan catatan, pelatihan, dan juga mampu bekerja sama dengan orang lain, dan hal ini tentunya yang dapat meningkatkan kinerja di barista ini di Sini Cafe. Untuk resepsionis dan juga kasir pendidikan minimalnya SMA, sertifikasi dan juga pengalaman kerja tidak dibutuhkan, dan juga persyaratan lainnya ramah, catatan, dan juga telaten. Dan yang terakhir adalah waiter, pendidikan minimalnya SMA, sertifikasi dan juga pengalaman kerjanya tidak dibutuhkan. Selanjutnya masuk ke gaji karyawan sendiri.
Memang masing-masing berbeda ya tentu dengan beratnya job yang diperlukan, yang dijalankan. Untuk GM sendiri gajinya 3.750, chef 3 juta per bulan, barista 2,2, resepsionis dan kasir sama hampir sama ya 2 juta, waiter juga sama dengan resepsionis dan kasir yaitu 2 juta per bulan. Masuk ke resiko kerja. Jadi untuk resiko kerja yang perlu dimention adalah terkait barista, waiter dan juga chef, yang mana memang resiko kerjanya relatif lebih tinggi karena terjun langsung di lapangan. Chef memiliki resiko kerja yang paling besar ya karena bersentuhan langsung dengan benda-benda tajam seperti pisau, gunting dan juga alat-alat yang panas seperti kompor dan lainnya. Selanjutnya untuk budaya kerja yang diterapkan di Sini Cafe ini yaitu FAST, yang menjadi singkatan dari Friendly, Agile, Support, dan Trustworthy. Jadi friendly bermakna seluruh pekerja membangun suasana Sini Cafe yang ramah dan menyenangkan, baik bagi sesama pekerja maupun kepada pelanggan. Lalu Agile sendiri berarti seluruh pekerja bersikap tangkas, lincah, dan juga cepatan dalam menjalankan tugasnya. Support berarti seluruh pekerja saling bahu-membahu dan saling mendukung untuk menjadikan Sini Cafe lebih baik lagi. Dan terakhir yaitu trustworthy, berarti seluruh pekerja dapat mengerjakan tugasnya dengan baik dan dapat dipercaya sehingga Sini Cafe bisa mendapatkan tempat tersendiri di benak pelanggan gitu. Lalu masuk ya ini ke aspek selanjutnya yaitu teknis dan juga teknologi. Jadi untuk lokasi bisnisnya kami memang masih dalam tahapan riset sekiranya lokasi mana yang paling strategis untuk Sini Cafe ini. Yaitu tapi kurang lebih di sekitar Jatinangor. Untuk skala operasinya kebutuhan dananya kita membutuhkan sekitar 550 juta 280 ribu dan semuanya dari investor yang memang kita akan cari. Selanjutnya untuk kriteria pemilihan mesin semuanya akan kami pilih dengan mesin yang high quality ya, high grade. Jadi memang sedikit agak mahal namun ini demi untuk kualitas makanan yang kita produksi dan juga untuk jangka panjang asetnya. Untuk proses produksi dan juga layout lokasi bisnis yang pertama dari supplier bahan makanan dan minuman, lalu quality check, penyimpanan bahan-bahan, customer order, proses pembuatan makanan atau minuman, order selesai dan juga sampai ke customer. Masuk ke jenis teknologi lain, jadi untuk Sini Cafe ini akan mengoptimalkan penggunaan internet yang mana memang era saat ini internet itu sudah semakin maksimal, sayang sekali jika tidak digunakan dengan baik gitu. Salah satunya adalah QR code pada menu untuk menu ya, karena hal ini juga tentu lebih ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas seperti itu. Untuk variabel primer selanjutnya ada ketersediaan supply atau kelas 7 tenaga listrik dan air, supply tenaga kerja dan juga fasilitas transportasi, dan yang untuk variabel sekunder hukum dan peraturan yang berlaku, iklim, keadaan tanah, sikap masyarakat setempat, dan juga rencana masa depan perusahaan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek lingkungan. Jadi ada beberapa syarat untuk memiliki izin lingkungan. Yang pertama yaitu ada surat izin gangguan atau Hinder Ordinate. Nah, surat Hinder Ordinate atau HO ini adalah surat jaminan bahwa usaha yang diajukan sudah mendapatkan persetujuan gangguan dari tetangga, masyarakat, atau area pemukiman di sekitar tempat usaha. Kemudian ada surat keterangan domisili atau surat SKD. Surat SKD ini didapatkan dari kelurahan atau kecamatan dan menyatakan bahwa lokasi usaha yang kita miliki ini benar kita yang mengajukan dan juga menyatakan bahwa lokasi usaha tidak sedang dalam sengketa ataupun masalah. Kemudian yang ketiga ada surat rencana kelola lingkungan atau RKL. Nah, RKL ini sendiri merupakan dokumen yang disusun untuk membuat pedoman serta arahan untuk mencegah, menanggulangi, serta mengendalikan dampak negatif dan juga positif pada lingkungan. Nah, kemudian selanjutnya ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu pembuangan limbah minyak. Dalam bisnis kafe tentunya minyak banyak digunakan dalam proses pembuatan produknya. Oleh karena ini pembuangan limbah itu perlu diperhatikan agar nantinya tidak mencemari lingkungan. Kemudian penggunaan sampah plastik yang berlebihan. Sekarang ini tentunya kemasan dari produk kafe kebanyakan menggunakan sampah-sampah plastik. Sehingga penggunaan sampah plastik ini perlu diperhatikan agar nantinya tidak menjadi penimbunan sampah plastik. Kemudian ketiga ada bisnis ramah lingkungan. Nah, bisnis ramah lingkungan ini dapat diperhatikan agar nantinya bisnis kita ini dapat menjaga kelestarian lingkungan.
Dan yang keempat ada pengelolaan stok produk yang efisien. Nah, pengelolaan produk yang efisien ini perlu kita lakukan agar produk yang kita buat ini tidak terbuang sia-sia atau terjadi food waste, karena nantinya akan berdampak buruk bagi lingkungan maupun perusahaan jika ada makanan tersisa yang terbuang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menerangkan aspek hukum. Sinica Vetra sendiri berbentuk perseroan perseorangan, yang mana landasan hukum adanya perseroan perseorangan ini berpedoman pada Undang-Undang Cipta Kerja pada pasal 153A Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana disebutkan bahwa perseroan yang memenuhi kriteria UMKM dapat didirikan oleh satu orang. Kemudian yang kedua, untuk tahapan bagi kami membangun perseroan perseorangan, dimulai dari yang pertama, menyiapkan KTP pihak yang akan mendirikan perusahaan perseorangan, menentukan calon nama perusahaan, menentukan tempat kedudukan perusahaan, menentukan maksud dan tujuan yang spesifik dari perusahaan perseorangan tersebut, lalu mendaftarkan ke notaris. Selanjutnya adalah prosedur perizinan. Untuk perizinan tersendiri dibutuhkan beberapa berkas-berkas yang harus kami buat dan kami penuhi. Yang pertama adalah tanda daftar perusahaan, kemudian nomor pokok wajib pajak atau NPWP, izin-izin usaha, lalu sertifikat tanah atau infrastruktur yang dimiliki, dan rencana anggaran dasar perusahaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan, kritik dan saran kami persilakan jika ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.